Saya rutin mengisi waktu untuk produktif aja kok ini. Ya. Selamat pagi Pak Riwanto, pendengar setia. Acara kemana nih Pak Yahya hari ini? Hari ini sih ketemu sama Pak Otniel, habis ketemu Pak Otniel ya nanti ada sedikit meeting Kingdom Business Community. Jadi kan saya ikut di Kingdom Ah, Business Community, ya habis itu mungkin sore ya udah bebas lagi sih acaranya. ya, pokoknya jadi berkat terus, yang penting sehat Pak. Betul. Hmm. Tuh ada Pak Hani Handoyo. Halo juga. Pak ini di Indonesia apa di mana ini Pak ini? Di Amerika atau di Indonesia? Mau dimulai karena sejam putus ini nanti Pak Yahya. Iya, iya. Oke, pagi Pak Yahya. Pagi Pak Otniel. Saya copot aja karena sendirian kok. Boleh, Ada orang lain ya. boleh. Silahkan Pak Otniel. Oh masih di Thailand kok ini. Iya. Covid gimana? Covid lancar Thailand kok ini. Pagi teman-teman. Terima kasih buat Pak Yahya yang sudah meluangkan waktu yang sibuk bersama kami ngobrol ngalor ngidul begitu ya. Terima kasih Saya juga berharap Pak. Udah dikasih kesempatan acara, Pak. acara ini jadi berkah buat yang lain karena ini saya coba rutinkan seminggu sekali dan nanti akan kita upload di YouTube saya Onia Wijaya dan podcast saya OTW juga. Nah semoga bisa melebar kemana-mana begitu kira-kira tujuannya Pak Yahya. Iya. Kesempatan ini saya beruntung sekali bisa menggali-gali ilmu dari Pak Yahya, ya, karena beliau pakar keuangan menurut saya begitu ya. Saya dikasih profil yang banyak sekali, mungkin saya bisa bacakan saja daripada salah. Pak Yahya pernah bergerak di asuransi Sinarmas, kemudian asuransi Sumitomo Marine, PT Aon Indonesia Risk Service, terus di Mitra Iswara Rorim Pandey, ya. Di sana terakhir sebagai kepala cabang. Kemudian sekarang bergerak mandiri gitu Pak Yahya. Oh, enggak sih. Saya sebenarnya masih di Mitra Iswara, tapi di sela-sela di luar pekerjaan saya punya pelayanan, kemudian juga sering sharing, berikan edukasi tentang financial planning, gitu sih. Oh, dan tetap menjadi berkat. Nanti bisa login aja di www.jajasumitra.com sebagai trainer associate wealth planner QWB Academy. Nanti artinya apa? Nanti mungkin Pak Yahya bisa jelaskan. FPSB Indonesia. Ya. Memiliki beberapa sertifikasi registered para planner internasional. Kemudian Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian dan Certificate of Life Insurance dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi. Gitu. Kemudian Trainer Associate Wealth Planner QWP Academy, terus Certified Financial Planner Ahli Pialang Asuransi Indonesia APAI, kemudian Qualified Insurance Practitioner, terus Certified Indonesia Insurance Broker, terus di Australian and New Zealand
Institute of Insurance and Finance. Dan yang terakhir di 2020 ini sebagai Wakil Manajer Investasi SB Dewan Komisioner OJK. Baru aja di 4 Maret 2020. Ya, saya kira segudang pengalaman dan keahlian ini mungkin bisa membuat teman-teman ngerti ilmu mengenai ngatur keuangan, gitu ya Pak ya. Ya, makasih buat waktunya. Bermanfaat lah. Istilahnya saya juga terus belajar kok. Bukan sesuatu yang bagaimana, tapi ini untuk sharing kita semua juga. Nah, ada beberapa hal ya yang mungkin bisa saya mulai dulu, nanti teman-teman bisa tanya, ketik di kolom chat. Oh ya, saya memberikan giveaway jahe viral dari Ibu Aryani ini. Ya, nanti silahkan ketik di kolom chat, nanti kita akan kirim free dari teman-teman yang mau bertanya. Saya mau mancing aja dulu. Ini Pak Yahya, kan ada yang ngomong uang itu banyak dan cukup. Betul. Nah, menurut Pak Yahya ini mending mana gitu? Saya pengen tahu dulu dari sisi ahli keuangan begitu ya. Oke. Banyak dan cukup. Gitu. Sebenarnya banyak dan cukup itu relatif buat setiap pribadi. Kenapa kita bisa berbicara begitu? Kita bisa melihat beberapa contoh dari tokoh dunia. Contohnya kita bisa lihat Mike Tyson. Semua orang pasti tahu Mike Tyson. Mike Tyson tuh di awal karirnya, dia sebagai juara kelas berat, dia punya income itu cukup besar. Ya, kalau dikurskan sekitar 34 triliun. Ya, dia cukup besar income-nya. Nah, tapi karena perilaku yang boros, perilaku yang kurang pas di dalam kehidupannya, pada akhir karirnya Mike Tyson itu bukannya plus, tetapi malah akhirnya mempunyai hutang. Jadi kesimpulannya, apakah uang banyak itu cukup? Pertanyaannya, seseorang yang sudah memiliki uang sebanyak itu pun akhirnya karena kesalahan pengelolaan keuangan dan gaya hidupnya, uang yang sebesar itu pun nggak cukup. Padahal kalau sebagai orang normal memiliki uang sejumlah itu udah sangat lebih dari cukup. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada satu cerita di dalam pelayanan teman saya yang dia pernah share. Ada satu orang pekerja. Dia berasal dari Indonesia bagian timur. Dia hanya sebagai karyawan biasa. Dia tinggal di satu rumah kos dan tanah, walaupun dia punya tanah di kampung, dia bisa beli tanah dengan sejumlah uang tertentu. Tapi intinya, uang yang jumlahnya mungkin kalah dibandingkan dengan si raja tinju kelas berat, tapi dia bisa memanage, dia punya aset. Itu perbedaannya. Jadi uang jumlahnya yang besar, itu belum tentu menjadi hal yang segalanya. Tetapi bagaimana pengelolaan keuangan itu, itulah yang lebih tepat bagi setiap orang. Begitu Pak Adniel. Jadi kuncinya di pengelolaan Pak ya? Betul Pak. Banyak juga cepat habis kalau tidak dikelola dengan benar gitu ya. Betul. Nah kalau dari contoh nih mungkin klien-kliennya Pak Yahya gitu. Pos-posnya pengelolaan itu apa Pak? Yang simpel jadi biar teman-teman mungkin bisa melakukan gitulah praktisnya. Oke. Kalau pos-pos pengelolaan keuangan ya, secara prinsip itu sebenarnya ada yang bilang metodenya pembagiannya ini nggak mutlak ya, nggak absolut ya. Ada yang bilang 50, 30, 20.
50%-nya digunakan untuk biaya hidup, 30%-nya untuk misalnya harus mempunyai hutang produktif maksimal 30, 20%-nya digunakan untuk investment. Ada yang pakai pola seperti itu. Tapi ada juga orang yang memakai pola 40, 30, 20, 10. 40% untuk kebutuhan hidup, 30% maksimal hutang produktif, 20% diinvestasikan, 10%-nya untuk berbagi. Jadi sebenarnya kalau bagaimana alokasinya itu tergantung dari adjustment masing-masing pribadi. Ada juga di beberapa case tentu tidak bisa menggunakan cara pembagian seperti itu, tapi dengan metode komitmen. 75% untuk biaya hidup, 25%-nya untuk investment. Nah, kenapa ada perbedaan? Bisa juga perbedaan itu terjadi karena besarnya pendapatannya. Makin besar pendapatannya, harusnya dia nggak perlu spending dengan persentase yang besar. Dia bisa atur lagi. Itu Pak, kira-kira contoh praktikal yang bisa dilakukan. Ini tadi kan ada istilah hutang produktif itu gimana Pak? Mungkin teman-teman lebih hutang produktif itu gimana? Yang gimana Pak hutang produktif? Hutang produktif itu prinsipnya begini. Pada saat kita berhutang, hutang itu nantinya akan membeli nilai tambah. Contoh, kita mengambil KPR. Biasanya nilai rumah itu akan cenderung naik. Jadi ketika kita mengambil KPR, kita mengangsur, namun pada saat lunas kemungkinan nilai rumahnya itu udah naik dari besar hutang kita. Itu yang pertama. Terus kemudian bisa juga hutang produktif itu hutang-hutang yang diambil untuk misalnya setelah kita memiliki satu usaha. Dalam taraf tertentu kita ingin meningkatkan kapasitas. Tentunya dengan adanya tambahan modal. Modal itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas. Hasil outputnya lebih besar, diharapkan penjualan akan meningkat juga. Hal-hal seperti itu, Pak. Kalau mau tanya nih saya, Pak. Saya kan jualan mobil nih. Betul. Kredit gitu. Betul. Itu masuknya di hutang produktif atau biaya konsumsi, Pak, kira-kira itu? Nah, Bapak jual mobil secara leasing lah ya, istilahnya, atau kredit ya. Nah, tergantung Pak. Kita bisa melihat. Iya. Kalau dia mencicil mobil, kemudian mobil itu untuk usaha, untuk misalnya dipakai sebagai usaha transportasi online, ataupun misalnya jemputan sekolah, atau apapun, itu bisa dikategorikan sebagai hutang yang produktif. Namun, apabila saya membeli mobil hanya untuk menunjang penampilan saya, hanya yang prestis saya, tanpa ada sesuatu yang meningkatkan daya tambah secara ekonomis dari apa yang saya lakukan, yaitu bisa dikategorikan sebagai hutang konsumtif, Pak. Tergantung, sama-sama kredit, tetapi tergantung penggunaannya. Gitu. Halo, Pak Yahya? Halo, ya, saya masih dengar, Pak. Tempat gambarnya berhenti, maklum. Jadi tinggal hasil dari hutang itu gitu Pak ya? Betul. Selain hasil dari hutang ya, yang paling penting selain dari hasil hutang itu, kita juga mesti perhatikan batasannya supaya nggak lebih dari 30% pendapatan kita cicilan. Itu penting juga. Iya. Mungkin teman-teman sudah bisa mulai juga menghitung-hitung gitu. Kalau yang umumnya di 50, 30, 20 itu kali Pak ya. Tapi tergantung jumlah uangnya juga ya. Betul. Tergantung jumlah uangnya. Untuk berapa yang masih misalnya di jumlah uangnya setiap
bulan income-nya, misalnya setara UMK, mungkin metode 75-25 itu akan lebih pas buat mereka. 75% untuk biaya hidup, 25%-nya mereka harus komitmen untuk mempersiapkan dana darurat dan investasi. Gitu. Iya, iya. Terus gini Pak Yahya, tadi kan ada pengertian UMK gitu ya. Betul. Kalau side job gitu menurut Pak Yahya gimana? Apakah sebaiknya dilakukan atau bagaimana gitu Pak? Side job pekerjaan lain yang biar dapat rezeki kan, kalau uangnya lebih banyak ngancurnya lebih gampang gitu lah. Betul, betul. Nah, salah satunya memang di dalam perencanaan keuangan itu ada 3 pilar, Pak. Yang pertama adalah perlunya kita mengatur cash flow, manajemen cash flow. Berbicara tentang tadi metode pengeluarannya bagaimana, itu kan berbicara mengenai metode alokasinya. Nah, apa yang mempengaruhi alokasi? Tentunya itu dari sisi pengelolaan cash flow. Betul. Apabila seseorang merasakan misalnya pendapatannya ini masih pas-pasan atau mungkin kadang-kadang kurang cukup. Nah, itu ada 2 hal. Dari sisi pendapatannya yang memang masih kurang, atau yang kedua, level kebutuhannya terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya kita melihatnya adalah pendapatannya yang kurang, side income atau side job untuk menambah pendapatan itu bisa dilakukan. Karena dengan adanya tambahan pendapatan, tentunya diharapkan pengelolaannya, cash flow-nya akan positif. Gitu. Pengertian positif itu bisa ini ya, bisa disiplin melakukan tabungan gitu Pak ya? Ya, di positif itu pengertian simpelnya berapa pendapatannya dapat membiayai untuk kebutuhan hidup dan keinginannya, masih ada porsi untuk investment. Artinya, malah sudah ke investment ya? Betul, pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. Artinya, secara simpelnya, pendapatan kita berapa, ya kita hidup di bawah pendapatan kita. Harusnya pengeluaran kita lebih kecil dari pendapatan kita, supaya kita bisa surplus. Ada 2 pos yang mungkin kategori, ini pengertian saya ya Pak ya? Ya, kategorinya betul. Yang plus dari cash in gitu ya? Betul. Itu tadi kalau ada tabungan. Betul. Untuk mendadak tadi. Ya. Dan investasi. Betul. Ini kalau di mix gitu, pendapat Pak ya gimana? Jadi istilahnya, ya nabung ini sekalian buat investasi lah begitu Pak. Itu menurut Pak ya gimana? Jadi kenapa dibedakan antara dana darurat dan investasi? Biasanya dana darurat itu benar-benar sifatnya adalah liquid, kemudian mudah dicairkan, dan lebih spesifiknya lagi, dana darurat atau tabungan itu biasanya dipakai untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya mendadak atau di luar yang dibudgetkan. Contoh, maaf, sakit gitu ya. Sakit, punya asuransi, tapi dia perlu reimburse. Nah, tentunya waktu kita bayar ke dokternya, kita pakai dana darurat dulu. Itu yang pertama. Kedua, misalnya ada barang-barang kita yang rusak. Mau nggak mau, dan barang-barang rusak, kita misalnya punya handphone. Handphone itu kita pakai untuk kerja, berkomunikasi. Terus handphonenya rusak. Kalau kita nggak punya dana darurat, tentunya kita nggak bisa mengganti handphone itu, malah cenderung akhirnya kita hutang. Tapi kalau kita punya dana darurat, kita bisa pakai dulu untuk membeli, untuk support kerja kita, kemudian nanti kita isi lagi dana daruratnya. Nah, kalau investment, sifatnya adalah kita punya cash in, kita memang sisihkan untuk tujuan jangka panjang. Contoh, misalnya pembelian rumah, ataupun DP rumah, atau mungkin membiayai anak sekolah 5 tahun ke depan, atau jangka panjang banget
mempersiapkan pensiun kita. Itu salah satunya contoh-contohnya. Jangan di-mix berarti Pak ya. Kalau di-mix Ya, karena resiko ya sebenarnya kalau. betul, karena sebenarnya penggunaannya tuh beda. Dana darurat tuh misalnya digunakan tuh kena PHK, barang rusak, sakit berat, terus kemudian ada barang hilang. Nah, hal-hal seperti itu kan butuh penggantian yang perlu. Nah, itu pasti mau nggak mau pakai dana darurat. Jadi dana darurat memang sifatnya darurat. Sesuatu yang tidak di-planning tapi memang harus diselesaikan dengan cepat gitu, posisinya. Kalau investment adalah sesuatu yang memang kita planning untuk 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun. Gitu. Ada pertanyaan Pak Yahya di chat. 3 Ya. pilar itu tadi apa aja Pak? Yang pertama 3 adalah pilar ya? pengelolaan cash flow yang positif. Itu yang pertama. 3 pilar. Yang menjadi pondasi dasar ya. Kemudian yang kedua menyiapkan dana darurat. Besarnya 6 sampai 12 kali pengeluaran kebutuhan hidup. Yang sampai ketiga, 12 kali Pak? Ya, betul. Kenapa? Karena idealnya adalah setiap satu anggota keluarga itu besarnya dana darurat yang diperlukan adalah sebesar 3 kali, Pak. Oh. Jadi kalau suami istri ya 6, kalau anaknya 1 ya berarti dia harusnya minimal 9 gitu. Nah, yang Pengertian ketiga 3 kali kenapa Pak? Sekalian 3 pengertian kali 3 kali kenapa? Pengertian 3 kali begini. Kalau anggap dia single gitu ya, 1 orang ya. 3 kali kan. Dia single, seorang yang masih single, dia belum punya tanggungan. Kalau terjadi sesuatu, minimal dia bisa bertahan 3 bulan, Pak. Oh, karena 3 bulan itu, ya. Untuk cover 3 bulan biaya hidupnya kan. Nah, terus pilar ketiga adalah asuransi atau proteksi, Pak. Tetap sebagai orang yang sudah punya tanggungan, dia harus punya namanya asuransi jiwa. Kemudian kalau dia sebagai orang yang belum punya tanggungan atau tidak ada seorang pun yang bergantung secara ekonomis, dia bisa punya asuransi kesehatan. Jadi siapa yang butuh asuransi jiwa, siapa yang butuh asuransi kesehatan, itu kita mesti definisikan. Pertanyaannya, apakah setiap orang butuh asuransi jiwa? Belum tentu. Kalau dia nggak punya tanggungan, dia lebih cocok punya asuransi kesehatan. Atau dia tidak punya hutang, nggak perlu punya asuransi jiwa. Prinsipnya begitu. Tentunya selain itu punya asuransi kerugian untuk asetnya. Kalau dia punya motor, punya mobil, punya rumah. Itu Pak, kira-kira. Kalau baru, untuk yang baru setelah 3 pilar itu terpenuhi, baru boleh investasi. Prinsipnya begitu, Pak. Jadi untuk kalau digabungkan dengan pengertian tadi yang UMK itu, Pak, ini masih masuk juga ya 3 ini ya, yang 75 untuk yang 75 UMK tadi, Pak. Biaya, oke, 75 biaya hidup. 25% sisanya, 25% itu disisihkan untuk dana darurat plus tujuan jangka panjang. Kan bisa, sebenarnya cara ngumpulinnya kan bisa bareng-bareng, Pak. Dana darurat dulu, terus tujuan jangka panjangnya sekian. Terus kemudian nanti kan tiap bulan kalau dia disiplin kan artinya ada tambahan cash in terus. Ya dipropos aja bareng-bareng gitu. Dana darurat dan untuk tujuan jangka panjang. Yang penting, tapi prinsipnya sebenarnya memang harus dana darurat dulu diutamakan. Setelah selesai dana darurat, baru investmentnya bisa. Itu lebih aman lagi. Karena sekarang sebenarnya Kak, asuransi yang UMK itu kan sudah kebanyakan BPJS, Pak ya, sudah tercover ya. Itu bisa. Betul. Berarti pos itu tidak usah dilakukan ya. Nah, sebenarnya gini Pak, pos itu
untuk yang kesehatan mungkin sudah bisa melalui BPJS. Nah, yang asuransi jiwa bagaimana pertanyaannya? Ya, tentunya nantinya disesuaikan dengan cash flow-nya, artinya cash in-nya. Makin dia bekerja makin lama, harusnya kalau dia prestasinya baik, tetap ada peningkatan income. Nah, peningkatan income itulah yang akhirnya ketika dia udah punya keluarga, ya disesuaikan saja. Dia butuh asuransi atau proteksi untuk income protection-nya. Karena kenapa? Kalau terjadi sesuatu atas dirinya, keluarganya paling tidak ada pengganti penghasilan itu. Karena fungsinya adalah sebenarnya untuk pengganti penghasilan. Kalau yang income protection. Kalau kesehatan ya jelas. Kalau untuk yang single, ya kesehatan dulu. Ya. Nah, ini kan menarik sekali pengelolaannya. Tinggal mengatur, usahakan hutang yang produktif begitu Pak ya? Betul. Kalau yang sudah terjebak hutang konsumtif ini gimana Pak? Nah, kalau yang sudah terjebak hutang konsumtif, sebenarnya step-stepnya ada berapa hal yang bisa dilakukan Pak. Yang pertama kan tentunya kita harus mengurangi, tujuannya kan pengen lepas dari jeratan hutangnya. Ya, yang pertama kita bisa breakdown dulu Pak. Dia punya hutang tuh apa aja. Itu yang pertama. Kita breakdown, punya berapa hutang konsumtif sih? Jadi kita breakdown. Misalnya punya hutang KTA, punya hutang kartu kredit. Terus ada hutang pinjaman online. Nah, kita list down masing-masing jumlahnya berapa. Itu yang pertama. Terus kemudian kita tahu dong suku bunganya untuk masing-masing hutang tersebut. KTA berapa, kartu kredit berapa, pinjaman online berapa. Nah, kemudian lunasi dulu hutang yang jumlahnya paling kecil. Atau yang suku bunganya paling tinggi. Jadi kalau misalnya punya hutang 5 juta, 3 juta, dan 2 juta, ya 2 jutanya lunasin dulu. Jadi kan dengan melunasin dulu yang 2 juta, artinya udah tinggal yang 5 dan 3 juta. Gitu. Nah, atau lunasin dulu yang bunganya tinggi. Karena itu yang akan memberatkan cash flow kita. Itu yang pertama. Terus step selanjutnya, lunasi hutang-hutang yang nggak ada proteksi asuransinya. Kalau hutang konsumtif semua kan artinya nggak ada proteksi asuransi. Ya udah kita harus lunasin. Kemudian setelah itu, kalau terpaksa kita mencicil, usahakan ngatur lifestyle kita supaya cicilan kita nggak bayar minimum terus. Jadi kita akhirnya hutangnya akan cepat lunas diharapkan. Dan jangan menambah hutang lagi selama proses melunasi hutang-hutang itu. Jadi benar-benar pada waktu proses melunasi ya jangan nambah lagi, jangan gali lubang tutup lubang lah istilahnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya tentunya dalam jangka waktu tertentu hutangnya harusnya akan mengecil atau berkurang sampai satu titik bisa dilunasi. Itu Pak prinsipnya. Jangan gali lubang tutup lubang gitu, menarik itu Pak. Betul. Karena kalau gali lubang tutup lubang nggak ada habis-habisnya Pak. Kalau menggali lubang yang besar untuk nutup lubang sebelumnya Pak, nah, beres tinggal satu titik gitu. Oke, sebenarnya hal itu bisa dilakukan. Contohnya, Anda punya hutang kartu kredit dan punya hutang KPR. KPR tentu bunganya lebih murah dong daripada kartu kredit. Setuju dong? Ya kita kalau memang jaminannya cukup, kita top up hutangnya di KPR, lunasi yang hutang untuk lunasi hutang kartu kredit. Otomatis cicilannya kalaupun bertambah tidak akan sebesar cicilan kartu kreditnya stand alone, Pak. Karena hutang kartu kreditnya bunganya udah turun. Terus kemudian kalau dengan seperti itu masih ada juga istilahnya cash flow-nya masih berat, bisa juga dilakukan tenor hutang yang KPR-nya minta diperpanjang.
otomatis cash flow-nya ngecil kan. Walaupun ada tambahan hutang dari hutang konsumtif yang dilunasi dengan top up plafon di KPR tadi. Itu salah satu cara, Pak. Ya, ya. Nah, ada pertanyaan ini tapi udah di WA saya nih. Mending nabung atau bayar utang dulu, Pak Yahya? Nah, kalau nabung dan bayar utang, itu kan bicaranya berarti areanya pasti di cash flow dong. Iya, betul. Kalau posisi area di cash flow, artinya saat ini punya uang, tapi ada juga kewajiban hutang. Nah, saya nggak tahu nih, uangnya masih bisa disisihkan untuk saving atau enggak. Kalau memang posisinya hutangnya memang, hutang itu kan merupakan satu kewajiban, Pak. Iya. Kalau hutang itu merupakan satu kewajiban, mau nggak mau kewajiban tersebut harus dilunasi dulu. Nah, tinggal cara ngaturnya aja. Gimana kita misalnya minta restrukturisasi penjadwalan kembali, atau mungkin minta tenornya diperpanjang, kalau memang mungkin kan, sehingga cash flow untuk bayar hutangnya kan makin kecil. Nah, pada saat itu ya kita bisa sisihkan untuk menabung. Tapi kalau memang dari sisi mana yang harus dilunasin dulu atau dibereskan dulu, tetap hutang harus dibereskan dulu. Karena hutang itu punya beban bunga tinggi. Karena kenapa? Bunga tabungan lebih rendah daripada bunga hutang, Pak. Artinya lunasin dulu hutangnya, baru nanti masuk ke tabungan kalau sifatnya tabungan. Gitu. Iya, iya. Karena hutang tidak membawa berkat juga, Pak ya. Betul. Kemudian kalau hutang nggak dibayar kan pasti ada penalti atau dendanya. Investasi abaikan dulu berarti, Pak ya. Kalau posisinya cash flow-nya masih negatif, ya pasti abaikan, Pak. Harus benahi cash flow-nya. Prinsipnya kan cash flow-nya positif, punya dana darurat, punya insurance, baru investasi. Itu memang karena tiga hal yang basic itu merupakan fondasi seperti kita bangun rumah. Fondasinya harus kuat dulu, baru kita bangun di atasnya. Cash flow positif, dana darurat, dan proteksi. Iya, betul. Baru investasi. Baru. Ya, menarik ini, menarik teman-teman kalau mau membenahi keuangan seperti itu ya. Jangan dibalik-balik, nafsu investasi justru dana darurat dan tabungan lenyap semua gitu, Pak ya. Ya, karena kan gini, kalau seorang investment, benar kalau lagi investmentnya kan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Misalnya keburu nafsu masuknya ke investasi langsung ke saham gitu. Ya kalau pas sahamnya lagi turun, kan malah dia nggak bisa bayar hutang, dicairkan juga posisinya. Nah, artinya kan ya akhirnya nggak optimal investasinya. Cerita aja pengalaman, Pak. Mungkin ada teman yang sempat lolos gitu, Pak, dari jebakan hutang konsumtif gitu, mungkin Pak. Ceritanya gimana? Yang dilakukan apa aja gitu. Oke, saya punya satu teman, dan ini kalau bicara ya dia levelnya sudah cukup ya. Dia satu orang yang punya usaha sendiri, Pak. Nah, saya ingat banget, pokoknya income dia tuh waktu itu cukup gede lah. Gede itu jujur aja dia lebih dari 50 juta sebulan, Pak. Income dia dari usaha. Benar-benar artinya revenue ya. Nah, terus dari total sales, kemudian dari 50 juta dia dapat 20%, 10 juta. Oke, 10 juta itu benar-benar real keuntungan. Ya, sebenarnya menurut saya income yang cukup lumayan lah. Untuk dia yang pengusaha levelnya
menengah ya, bukan besar ya. Dan dia cuman jualan makanan gitu. Cuman dia punya kesalahan pengelolaan waktu itu. Singkat cerita, omset perusahaan dia atau usaha dia naik. Sampai akhirnya dia bisa memperoleh keuntungan itu setiap bulan 2 kali lipat, 20 juta. Udah naik gede. Artinya omsetnya naik, profitnya naik. Nah, setelah dia punya profit, keuntungan atau income, keuntungan bersih seperti itu, ada satu hal yang dia tidak terkontrol. Merasa dari tadinya income-nya satu level, dia begitu dapat income lebih gede, spendingnya udah mulai nggak kekontrol. Waktu itu ya dia sering ke Bali, nginep sehari balik lagi gitu. Kalau ditanya kenapa, ya pengen jalan-jalan, pengen makan gitu. Nah, sampai satu titik income-nya dia tuh naik terus Pak, karena dia usaha ya. Kalau usaha beda sama pekerja kan. Sampai satu titik income-nya dia naik sampai 50 juta, tapi pengeluaran dia secara pribadi lebih dari 50 juta. Kok bisa? Ya karena dia nggak bisa maintain lifestyle-nya. Setiap kali pendapatannya naik, gaya hidupnya naik terus. Gaya hidupnya naik terus. Beruntungnya perusahaannya masih jalan. Jadi dia masih bisa dapat income lagi. Cuman itu berbahaya. Artinya modal perusahaannya satu titik bisa tergerus. Betul dong? Kalau dia punya profit untuk perusahaannya, terus dia tekor terus dari sisi kehidupan pribadinya, akhirnya kan dia harus ambil modal dari perusahaannya untuk income yang harusnya menjadi income perusahaan untuk bayarin kehidupan pribadinya. Nah, akhirnya dia adjust lagi berapa hal, dia turunkan gaya hidup dia bisa balik lagi. Jadi sebenarnya dari yang income-nya dulu kecil, terus naik, kalau dia tidak bisa maintain dengan baik, artinya gini, besarnya kenaikan pendapatan itu jangan sampai linear dengan pengeluaran kita. Gaya hidup ya. Betul. Kalau selama itu linear, seberapapun besar ya nggak akan cukup untuk memenuhi kehidupan atau gaya hidupnya atau lifestyle-nya. Itu sih Pak. Hukum fisika atau bercandanya Pak? Iya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Besar. Gaya. Jangan-jangan kalau lu banyak tekanan, ya banyak gaya kan. Ternyata ekonomi dan fisika ada mix-nya sekarang ya. Betul. Nggak terasa udah 45 menit nih Pak. Ya, takut putus ya. Iya. Mungkin ada Pak Yahya. Saya sedikit highlight aja ya. Iya. Buat teman-teman, mari mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Yang pertama, usahakan cash flow itu positif, dalam arti jangan besar pasak daripada tiang. Ya. Terus kemudian tetapkan ada dana darurat, disiplin, ya. Kemudian ada proteksi, setelah itu baru lakukan investasi. Ya. Itu highlight saya. Mungkin Pak Yahya mungkin nampakkan sesuatu, mungkin last advice ya, gitu buat kami semua. Bagaimana memulainya, kadang-kadang pertanyaan itu muncul. Ya kita kadang-kadang nggak usah berpikir terlalu jauh, tapi mulailah dari apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Berapapun besarnya income kita, mulai kita atur dengan membuat budget atau anggaran, supaya kita bisa cash flow-nya tidak besar pasak daripada tiang. Mulai dari hal yang kecil, apabila Anda setia melakukan hal yang kecil, tentunya ketika Anda income-nya udah besar, akan lebih mudah untuk mengelola dengan baik kalau Anda sudah bisa bertanggung jawab dengan hal yang kecil. Itu saja sih Pak dari saya. Setuju, luar biasa sekali. Ya. Nanti tadi terima kasih buat Pak Ang Sitomang yang sudah gabung meskipun putus kayaknya koneksinya. Nanti saya dijabri Pak Ang untuk mendapat jahe viral dari Ibu Ari. Kalau kok ini mohon maaf kalau kirim Thailand
nggak kuat ongkosnya, Pak. Nanti saya ke Thailand aja sama Pak Yaya ke sana nunggu pandemi berakhir gitu. Iya. Ya, itu Pak Yaya, terima kasih waktunya. Oke, thank you, Pak. Sangat berfaedah sekali dan pasti bisa kita lakukan. Ya, Thank you, semangat Pak. teman-teman untuk melakukan karena kalau kita pondasinya kuat, bangunan akan lebih kuat, rezeki lebih lancar gitu ya. Oke, terima kasih Pak ya. Sampai ketemu. Saya akan upload di YouTube saya, Otniel Wijaya, dan podcast saya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak ya. Selamat pagi. Oke.